Tidak lama lagi pemilihan Presiden Indonesia, akan ada salah seorang capres Indonesia nanti yang mengalami stroke. Udah nggak sepada puyengin dinasti-dinasti, semua juga pada dinasti yang pada apa namanya berkuasa di Indonesia tuh dinasti semua, dinasti, kagak ada yang nggak dinasti. Aduh, pilih mana ini ya, bingung. Saya melihat bahwa suara-suara ini nanti ada afiliasi, artinya ada kerjasama salah satu paslon dengan paslon yang lain. Jelang pemilihan presiden yang akan jatuh pada tanggal 14 Februari mendatang, beragam spekulasi hingga prediksi selalu ramai diperbincangkan di media sosial. Tak ayal jika Pilpres di tahun ini bisa menjadi ajang paling bergengsi dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Berbicara soal gengsi, pemilihan Pilpres di tahun ini banyak sekali menciptakan adanya konflik yang terjadi antara pendukung ketiga paslon. Aksi saling serang di media sosial pun tak terhindarkan, sehingga menimbulkan adanya perdebatan yang cukup panas. Tidak hanya debat, berbagai prediksi juga kerap muncul di jejaring sosial. Bahkan dalam hal ini tak sedikit sosok ahli spiritual juga ikut turun tangan. Seperti halnya yang dilakukan oleh sosok pria yang mengaku orang bunian dan memiliki keahlian supranatural atau yang sering dikenal dengan indigo. Namun dalam penuturan yang disampaikan olehnya, suatu hal mengejutkan akan terjadi, yang mana nantinya ada sosok capres yang akan terkena stroke. Akankah hal itu terbukti benar atau sebaliknya? Dan seperti apa pula harapan para artis akan sosok pemimpin terpilih yang nantinya akan menjadi Presiden ke-8 RI? Tidak lama lagi pemilihan Presiden Indonesia, akan ada salah seorang capres Indonesia nanti yang mengalami stroke, ya tidak bisa berjalan lagi. Itu aja. Jadi di tahun ini hanya ada dua yang nanti bersaing di 2024, yaitu paslon nomor 1 dan nomor 2. Sekali lagi ingat ya, setiap pemilihan seorang pemimpin negara itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Mau securang apapun, mau dilakukan berbagai kelicikan apapun, tetap ada tangan Tuhan di situ. Saya akan menggunakan kekuatan bunian saya. Inilah kertas tisu kosong, tidak ada tulisan di sini. Saya akan lipat dan meletakkan di tangan saya. Siapakah yang tertulis nomor capres, cawapres di sini? Dialah presiden yang akan menang. Oke, saya akan mulai. Tahun 2024 ini tidak ada kecurangan. Ini tahun kebenaran. Jadi siapapun yang berbuat curang di tahun ini pasti akan merasakan dampaknya di depan mata dan dipermalukan di seluruh masyarakat. Karena tahun 2024 adalah tahun yang sangat dinanti-nantikan oleh orang Indonesia. Jadi siapapun yang menjadi presiden di tahun 2024 ini adalah murni dari suara rakyat Indonesia. Udah nggak sepada puyengin dinasti-dinasti, semua juga pada dinasti yang pada apa namanya berkuasa di Indonesia tuh dinasti semua, dinasti, kagak ada yang nggak dinasti. Cek aja sendiri netizen. Lagian yang milih capres sama cawapres menang atau enggaknya kan rakyat. Kecuali kalian waktu kampanye bagi-bagi duit, tapi tetap aja sekarang masyarakat Indonesia pinter, mau lu bagi duit banyak juga, kalau apa hati nuraninya milih, misal ya contoh Pak Prabowo, ya pasti Pak Prabowo mau lu kasih berapa juga tuh orang-orang lagi kampanye, tetap aja yang diambil duitnya doang, yang dipilih mah tetap sesuai hati nurani. Sebagai rakyat Indonesia ini melihat debat yang berbobot ya. Pertama memang kita itu kan 3 capres itu kan memang putra-putra Indonesia terbaik. Udah pasti debatnya juga asik. Mudah-mudahan apa yang didebatin nanti setelah dia jadi presiden, dia jalanin itu program-program yang disampaikan pada debat itu. Mudah-mudahan insya Allah. Demokrasi itu kan kalau zaman dulu suara laki-laki saja yang diperhitungkan pada zaman Yunani Athena itu. Sekarang sudah ada suara perempuan. Tapi suara perempuan itu sekarang udah ada kuota 30%. Tapi dalam realisasinya
30% itu belum tentu menang. Ya, akhirnya kursi di DPR yang 500 lebih itu lebih didominasi oleh suara laki-laki. Semua calon presiden kita itu semuanya oke. Kenapa? Karena kan HAM kan banyak tuh kan yang kemarin-kemarin hak asasi manusia yang belum terjawab, jadi tolong dijawab. Ya kan, tiga-tiganya berkualitas, makin bingung deh pilih siapa. Menelisik soal ramalan di pemilihan Capres dan Cawapres tahun ini juga tak lepas dari ramalan kuno Jayabaya yang selalu konsisten di pemilu-pemilu sebelumnya. Tak bisa dipungkiri jika hampir apa yang sudah diramalkan jauh sebelum Presiden pertama RI selalu hampir sama dengan realita yang terjadi. Patut diketahui, ramalan kuno Jayabaya menyebut jika Presiden tahun 2024 yang terpilih tidak akan menyelesaikan jabatannya hingga akhir dan akan digantikan oleh sosok dewa yang disertai oleh sifat sejati. Tak cukup sampai di situ, penafsiran yang dibuat oleh Raja Kediri itu juga menyebutkan jika politik di Indonesia akan memanas karena ada sosok raja yang nantinya akan ingkar janji. Lantas, akankah ramalan tersebut akan benar terjadi di tahun 2024? Dan seperti apa pula terawangan dari paranormal mengenai sosok presiden yang akan memimpin Indonesia tahun 2024 hingga tahun 2029 mendatang? Bahwa putaran ini bukan putaran pertama, pasti ada 2 putaran. Ketika kita lihat ada salah satu paslon yang menginginkan 1 putaran, kita melihat mau refleksinya 2 putaran. Pertanyaannya adalah apakah 2 putaran ini akan menjadi salah satu momentum menjadi 1 putaran. Nah, secara melihat dari gejala alam ini 2 putaran, tapi bisa juga berubah, bukan tidak bisa berubah menjadi 1 putaran. Tetapi saya melihat bahwa suara-suara ini nanti ada afiliasi, artinya ada kerjasama salah satu paslon dengan paslon yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada memang saya perhatikan nanti suara-suara yang tidak mungkin diperhitungkan menjadi diperhitungkan. Nah, pertanyaannya 01, 02, atau 03. Yang paling kuat adalah penggabungan paslon. Nah, nantinya di situ akan bertemu 2 putaran. Nah, ketika 2 putaran ini yang kita tidak inginkan terjadi kontradiksi. Artinya apa? Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan terjadi kontroversi dan akan masuk ke dalam meja hukum. Kalau yang 03 bergabung 02, kemungkinan 1 putaran. Tapi kalau yang 03 sama 01 bergabung 2 putaran. Hasilnya saya tidak bisa menjawab. Kita melihat dari Sendek akan jawabannya seminggu nanti sebelum putusan. Karena ini ada panjang ceritanya. Akan terjadi panjang. Ya, kalau kita melihat cuaca iklim politiknya ini ada kecenderungan terjadinya konflik. Tapi ada alasannya konflik terjadi karena ada berasumsi adanya kecurangan-kecurangan. Nah, kecurangan ini harus diselesaikan dengan meja pengadilan. Artinya ada putusan-putusan hukum yang mengkuatkan atau mengikat bahwa paslon-paslon ini bukan tidak mungkin yang kelihatan sekarang kan paslon 01 sama 03 mau sama-sama ya, mau akan terjadi ibaratnya sama-sama berjuang lah ya. Nah, yang 02 sendirian, tapi bukan tidak mungkin ini akan terjadi 03 sama 02 bergabung. Tapi saya melihat bahwa saat ini potensi 01 sama 03 bergabung ada. Kalau weton itu kan melihat dari karakter ya. Kalau kita lihat wetonnya si 01, 02, 03 kan wetonnya berbeda-beda. Yang karakternya lembut, karakternya semangat kayak berapi-api, ada yang biasa-biasa saja. Itu weton. Jadi tidak dikaitkan weton dengan keberhasilan, tapi itu watak. Yang pertama dari Pak Prabowo, itu Pak Prabowo menurut kepercayaan Jawa yaitu weton ya, dari lehton weton itu keadaannya baik dan seseorang yang penuh wibawa dikarenakan dia itu suka merencanakan dan berhati-hati. Jadi mempunyai sifat yang berhati-hati dan waspada seperti itu. Biasanya kalau orang mempunyai sifat yang waspada dan berhati-hati itu seorang kesatria gitu ya.
Kalau dari Pak Anies sendiri itu dari watak sesuai kelahirannya, watak kesatrianya adalah pemikir sejati dengan sikap lembut namun kurangnya tindakan. Dalam arti kemungkinan kalau bahasa kasarnya nih, ini orang banyak merangkai kata gitu ya, namun untuk tindakannya itu kurang. Dan Pak Ganjar sendiri baik namun suka sembrono. Nah, jadi kita totalkan semua dari weton, dari sifat kesatria, dari kamarokam tadi, menurut hitungan ini yang lebih kuat ini mengarah kepada 2 orang sih ya, kepada 2 orang, dan 1 orang inilah dari salah satu partai yang warnanya merah ya, yang ada tanduknya itu juga kuat ya. Dan satunya dari partai Garuda ya. Partainya gambarnya Garuda entah burung, pokoknya burung. Itu dua kandidat ini sangat kuat sekali. Tahun ini kayaknya luar biasa nih, bentrok ya. Itu tadi. Karena situasinya memang fanatisme ya, itu lebih kuat auranya tuh sekarang tahun-tahun ini gitu, dari 3 kandidat nih. Yang satunya sudah benar-benar memegang pilihannya, yang satunya lagi. Jadi kayaknya nih bila mana ada pilihan mereka yang kalah, kayaknya ini rame sih. Di sisi lain, perihal ramalan Jayabaya yang selalu terbukti adanya, pada kesempatan kali ini, sosok pembaca kartu tarot pun mencoba memberikan prediksinya perihal sosok yang nantinya akan memenangkan Pilpres di tahun 2024. Tidak hanya sosok pemenang, dalam kesempatan kali ini, Madam Clarita juga menjelaskan karakter dari masing-masing paslon. Kalau aku lihat nomor urut 2 ya, di sini ada kartu The World. Ya, ini untuk putaran pertama. Jadi kalau bertanya siapa nih yang mengungguli di putaran pertama, kalau aku lihat ini adalah nomor urut 2 ya, karena ada kartu The World yang mana mengartikan kesuksesan atau kelancaran atau kebahagiaan. Ini adalah kartu terakhir dari arkana tarot utama. Ya, jadi ini adalah kartu final. Jadi ini untuk putaran pertama. Untuk yang nomor urut pertama di sini ada kartu 7 tombak terbalik, dan untuk yang kedua di sini ada kartu 5 tombak yang tegak, dan yang terakhir ada kartu yang nomor urut 3 ada kartu Queen of Cup yang terbalik. Jadi gini, kalau aku lihat dari kartu-kartunya ya, kartu 7 tombak yang terbalik ini bisa menandakan baik ya, baik akan tetapi tidak cukup baik gitu. Nah, sedangkan kartu yang kedua di sini ada kartu 5 tombak. Nah, 5 tombak ini cukup kerja keras untuk memenangkan suara gitu. Akan tetapi memang banyak yang mendukung kalau aku lihat. Tapi ini masih juga belum oke lah istilahnya. Nah, yang terakhir kartu ratu yang terbalik ini bisa dikatakan kemungkinan ini nomor 3 oke gitu ya. Tapi akan ada sebuah seperti kayak entah ini konflik, entah ini perdebatan sengit. Nanti kemungkinan akan ada perhitungan yang selanjutnya sih gitu. Karena ini beda tipis kalau aku lihat gitu, antara nomor 3 dengan yang nomor 2. Yang selanjutnya perhitungan suara selanjutnya ini kemungkinan besar kalau aku lihat sih antara yang nomor 2 atau nomor 3. Jadi antara calon Pilpres ini yang nomor 2 dan nomor urut 3 ini kemungkinannya akan dilakukan perhitungan yang ketiga, karena bedanya nggak terlalu jauh nanti gitu. Di sini dari kartunya ada kartu maskulin dan stepping into power ya, lalu ada 2 pedang yang tertutup matanya. Nah, sedangkan untuk yang calon nomor 3 di sini ada kartu kebangkitan, ada kartu jalan buntu, impes, dan ada kartu Ace of Wands yang terbalik. Kemungkinan besar ini yang menang memang nomor 2 ya, kemungkinan. Tapi ya
memang ini berdasarkan banyak sekali pergulatan nantinya gitu. Kemungkinan besar ini ya nomor 2, calon yang nomor 2 yang memenangkan karena ada kartu maskulin. Sebetulnya nomor 3 di sini bagus ya, kartunya ada kartu kebangkitan, tapi memang di sini sepertinya ada tertutup atau ada terhalang jalan, ada penghalang. Jadi yang kemungkinan besar kalau berdasarkan kartunya ini adalah yang menang yang nomor 2. Untuk calon nomor 2 ini dia sudah prepare ya, sudah menyiapkan gitu. Sudah menyiapkan jika nanti naik itu akan lakukan apa, akan membentuk apa gitu. Jadi ini yang nomor 2 sudah sangat prepare, calon nomor 2. Sedangkan untuk calon nomor 3 di sini ada kartu peace, yang mana kartu peace ini dia akan menyesuaikan untuk pembentukan tim dan lain sebagainya ketika nanti dia diangkat. Ketika dia kalah ya, di sini juga dia menerima dengan legowo. Nah, berbanding terbalik dengan yang calon nomor 2 ya. Kalau seandainya nanti tiba-tiba ada perubahan terus dia nggak menang ya, di sini akan terjadi konflik yang cukup besar atau demo yang cukup besar kalau memang dia ternyata kalah atau tidak menang atau terjadi perubahan. Karena kan ini bisa saja yang namanya politik ini banyak perubahan-perubahan atau perubahan pikiran daripada masyarakat ya kan, masih terus bergulat terus ini. Nah, cuman sampai detik ini yang terbuka ya yang calon nomor 2 itu yang lumayan bagus gitu, cuman kemungkinan untuk perubahan masih tetap ada dan kemungkinan untuk terjadi kerusuhan ketika aku buka di awal tahun itu ada. Tapi kalau yang calon nomor 2 menang itu justru kecil kemungkinan untuk terjadi pergulatan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.